Yoshua dan Rain menatap geli ke arah pasangan terbagong abad ini dan diam-diam ayah si kembar Josephine dan Marissa bersyukur adiknya mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginannya, membagongkan. Jae, selama kamu bersama Savitri, sudah lihat dia makan paling banyak berapa piring? Tanya Yoshua usil. So far baru 2 piring nasi sih tapi kalau lauk, 3 ayam goreng paling banyak. Kemarin pulang dari pengadilan, dia makan 1 porsi nasi gudeg dan 1 porsi opor ayam, 2 es teh dan 2 mangkuk es puter adem ayam, hiung. Astagfirullah, abis itu opa? Tanya Rain. Abislah, balas Savitri. Wong enak, dibayarin pulak. Yoshua dan Rain terbahak. Lama-lama kamu bangkrut Jae, kekeh Yoshua. Tenang opa, kalau bangkrut soal aku makan seperti buto ijo, nanti aku jual tas Hermes Birkin dari Bang Duncan buat biaya aku makan, jawab Savitri kalem. Kenapa nggak sakimu saja yang dijual? Goda Jaehyun. Savitri langsung mendelik judes. Apa, jual si Saki? Opa mabok ya, enak saja jual si Saki. Limited edition itu. Dan dia ngamuk lagi, keluh Jaehyun. Rain tertawa melihat kelakuan receh kakak dan kekasihnya, setidaknya dirinya mendapatkan hiburan setelah ditinggal elang ke London untuk menjalani hukuman tahanan rumah selama 2 tahun. Saf, apa opa? Savitri dan Jaehyun menyudahi panggilan video dengan Rain dan Yoshua. Kini keduanya menikmati acara Movie Sunday yaitu menonton film klasik Flash Gordon yang sempat tertunda gara-gara kondangan di Hotel Dana. Rain ada apa sih? Kok wajahnya tampak sedih? Apa pacarnya jauh? Savitri menatap serius ke Jaehyun. Opa, kalau aku cerita, janji untuk tidak jantungan ataupun pingsan. Memangnya kenapa? Apakah berhubungan dengan hantu? Savitri memicingkan matanya. Kagak ada hubungannya dengan hantu. Opa, kan kamu tahu siapa keluarga aku? Keluarga Pratomo yang punya menantu anaknya mafia. Pacarnya Rain adalah mafia. Jaehyun melongo. Serius? Dari klan mana? McCloud. Savitri menceritakan bagaimana kronologis kasus Rain dan akhirnya Jaehyun tahu kalau Duncan Blair dan Yoshua Akandra kecelakaan bukan karena remblong melainkan akibat ditembak. Tapi bukan salah Jeremy, Saf karena posisi saat itu memang saling berhadapan dan yang patut disyukuri adalah Rain masih hidup. Iya tapi Om Ryu marah besar dengan Jeremy. Wajarlah Savitri. Apalagi Rain anak mereka satu-satunya dan perempuan pula plus dia jatuh cinta dengan pria yang kalian anggap tidak lolos screening. Kalau mendengar dari ceritamu, Jeremy sudah jatuh cinta dengan adikmu sejak SD dan aku yakin dia akan tetap mengejar adikmu tanpa memperdulikan kalian mau menerimanya atau tidak. Savitri menatap pacar nyebrang rumahnya. Aku tidak menyangka kamu bisa seromantis ini opa. Hah, so? Opa, apa opa tim pendukung Rain, Jeremy atau enggak? Jaehyun menatap Savitri lembut. Tentu saja aku dukung mereka berdua. Yes, jadi aku bisa bilang ke Rain supaya jangan down berpisah dengan Jeremy dan ditutup akses komunikasinya karena aku yakin, pria brewokan itu juga mengalami siksa batin yang sama. Jatuh cinta sampai merindu itu nyesek tahu. Jaehyun menggelengkan kepalanya. Kamu tuh kalau cari istilah kok aneh-aneh. Savitri hanya nyengir. Aku besok berangkat kerja nggak bareng opa ya. Kenapa? Kangen naik Saki. Oh astaga, tapi kalau hujan, aku melarang kamu naik motor, baik Saki atau papa. Mending kamu naik Mazda saja. Kenapa opa? Baru jadi pacar depan rumah saja udah berani pakai acara larang-melarang sok forbidden, gerutu Savitri. Sayangku yang barbar, aku tidak mau kamu sampai kenapa-kenapa apalagi kecelakaan, tidak mau aku Savitri ya. Boros dikit nggak apa-apa tapi kamunya aman. Apalagi musim hujan kan licin, sedangkan kamu kalau bawa Saki sukanya geber kencang. No ya Saf, Jaehyun berkata seperti itu sambil memegang wajah cantik guru barbar itu. Wajah Savitri memerah. Opa, apa, sarang hai. Jaehyun tersenyum manis, sarang hai Savitri ya. Pasangan absurd plus membagongkan itu tidak terasa sudah berpacaran hampir 6 bulan ketika Reza dan Andira Pratomo datang ke Solo untuk menjenguk putrinya setelah melakukan banyak perjalanan bisnis dan lebih banyak stay di Jakarta. Jaehyun yang tahu kedua orang tuanya Savitri datang, langsung sowan pada malam harinya setelah pulang dari pabriknya. Akhirnya bertemu juga dengan anaknya Kim Yang Ji dan Kirana, senyum Reza yang sudah diwanti-wanti oleh Kirana jangan sampai Savitri tahu dirinya bisa berbahasa Indonesia karena biar Savitri tahu sendiri. Reza dan Andira akhirnya memakai bahasa Inggris untuk mengobrol dengan Jaehyun. Saya juga senang bisa bertemu dengan Anda, Pak Reza, Bu Andira. Jaehyun menyalami kedua orang tuanya Savitri.
Formal amat. Om Reza dan Tante Andi saja enak. Sahut Savitri yang mendapatkan pelototan sang ibu. Savitri, yes, Mom, jawab Savitri pelan membuat Jaehyun terbahak. Akhirnya ada yang ditakuti juga, keke pria Korea itu. Aku paling nggak bisa melawan orang tua, Opa. Bisa dikutuk jadi ayam nanti. Bisik Savitri membuat Jaehyun makin geli. Mending ayam, berguna telurnya, berguna dagingnya, sahut Reza cuek. Daripada batu, macam malin kundang. Lokan aku jadi prasasti dong dat. Balas Savitri cuek. Mau kamu? Tanya Andira. Tentu saja tidak. Memangnya Suga BTS yang maunya kalau reinkarnasi jadi batu, ucap Savitri sambil manyun. Ada ya orang yang maunya reinkarnasi jadi batu. Gumam Reza. Buktinya ada tuh. Katanya bisa hibernasi sak lawas Suga kan tukang tidur. Kok kamu jadi ARMY, Saf? Tanya Jaehyun. Aku bukan ARMY opa tapi gara-gara murid-muridku yang ciwik-ciwik itu fans K-pop, mau tidak mau aku pun ikutan zamannya. Zaman aku mungkin Westlife, Linkin Park, Neyo atau Avril Lavigne tapi sekarang zamannya beda. Buktinya, aku dapat pacar anak K-pop. Savitri mengerling genit ke Jaehyun sedangkan yang digoda hanya memerah wajahnya. Sabar ya Jaehyun, Savitri memang suka seenaknya sendiri kalau njeplak. Masih untung tidak ada Eiji kakaknya ikutan karena tante jamin kamu akan semakin pusing mendengar percakapan mereka berdua yang seolah tidak ada beban asal ngomongnya. Andira tersenyum ke arah pacar putrinya. So, Jaehyun, apakah papamu tidak keberatan kamu pacaran dengan putri Om? Tanya Reza ke Jaehyun. Apa dan Momi itu sama saja Om. Begitu tahu Savitri bukan tipe cewek centil, langsung auto setuju apalagi tahu putri siapa. Kata apa, gadis macam Savitri itu susah dicari dan biasanya bukan tipe cewek yang berpura-pura. Aku suruh pura-pura gimana, model cewek lembut. Duh Kakang Mas Jaehyun, kekasihku, cintaku, gitu. Oga balas Savitri. Tadi panggilanmu boleh juga, goda Jaehyun. Yang mana? Kakang Mas. Savitri melongo. Apaan? Savitri menatap Jaehyun dengan wajah sebal. Kakang Mas. Ya ampun opa, aku panggil Mas Jae or Mas Jaehyun aja sudah ogah, kok sekarang minta dipanggil Kakang Mas. Ogah, soalnya bakalan ikutan pianis durjana kalau membahasakan dirinya sebagai Kakang Mas Eiji, ke dia jeng ayah-ayahnya. Males banget. Tar dikira aku gak kreatif terus ikut-ikutan, ya nehi. Reza dan Andira hanya melongo mendengar argumen putrinya sedangkan Jaehyun hanya terbahak. Sabar ya Jae, astagfirullah. Savitri, kamu tuh bisa nggak sih ngomongnya pakai jeda? Andira memegang pelipisnya pusing dengan putri bungsunya yang super receh ini. Remnya belum Mom, cengir Savitri tanpa dosa. Reza dan Jaehyun sekarang berada di ruang kerja keluarga Pratomo. Keduanya menikmati tewas gitel buatan Bohmar. So, sampai detik ini Savitri tidak tahu kamu bisa bahasa Indonesia. Tanya Reza. Tidak tahu Om, padahal dia tahu mamamu orang Indonesia kan. Itulah yang membuat saya gemas, Om Reza. Entah Savitri nggak nge atau memang dia berpikir karena saya lahir dan besar di Seoul, saya tidak bisa bahasa Indonesia, kekeh Jaehyun. Biarkan saja, kalau saya lihat, Savitri sudah mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginannya, Reza tersenyum. Apakah saya membagongkan? Jaehyun menatap ayah Savitri dan Panji itu. Menurutmu? Sabar ya Pak Reza, Andira dan Savitri sedang berada di ruang tengah sambil memakan popcorn. Kedua ibu dan anak itu memilih menonton film horor. Andira dan Savitri sebenarnya penakut kalau nonton film horor apalagi horor Indonesia tapi jiwa penasaran binti penisirinnya sangat tinggi. Mom, yakin kita nonton Pengabdi Setan? Bisik Savitri. Kata Rain gimana? Rain mah nggak nonton Mom, yang nonton pegawainya. Saf, kalau serem, dimatiin ya, Andira melirik ke arah putrinya. Iyalah, Mom enak ada Dedi Bobot tar malam. Lah aku apa kabar, masa tidur sama opa? Andira langsung mengeplak kepala putrinya. Belum halal Savitri, kamu tuh, memang kamu serius sama Jaehyun. Insya Allah Mom soalnya cuma dia yang bisa tabah menghadapi aku. Lagi pula, Tante Kirana sudah suka aku duluan, cengir Savitri. Pede sekali kamu nak, keke Andira sambil merangkul putrinya. Mom sendiri gimana, setelah melihat sendiri opa? Andira meletakkan kepala Savitri di bahunya. Dia pria yang baik Saf. Setidaknya dia cukup membagongkan juga seperti maumu. Aku juga nyaman dengan opa Mom. Setidaknya dia hanya bisa tabah kalau melihat aku makan dengan brutal, senyum Savitri.
Astagfirullah, anak momi satu ini. Keduanya pun asyik nonton film sampai ke adegan tokoh ibu datang. Ah, keduanya teriak heboh. Asteris asteris asteris. Reza dan Jaehyun saling berpandangan mendengar teriakan dua wanita yang mereka sayangi dan bergegas membuka pintu ruang kerja. Keduanya melongo melihat popcorn berantakan dan dua wanita itu heboh menutup wajah mereka dengan tangannya. Kedua pria itu menoleh ke arah TV yang memperlihatkan adegan horor film Pengabdi Setan. Astagfirullah, Andira, kan aku sudah bilang bolak-balik. Jangan suka nonton film horor. Omel Reza sambil mengambil remote hendak mematikan TV-nya. Jangan, penasaran tahu, cegah Andira. Ya tapi lihat, popcorn kalian sampai berantakan begini. Reza menunjuk karpet yang sudah bertebaran popcorn. Kita kaget tahu-tahu setannya nongol. Bella Savitri. Kamu sama momimu sama saja. Nanti kalau sudah, gak bisa tidur. Reza menatap tajam ke kedua wanita kesayangannya. Boleh bawa opa ke kamar buat nemenin tidur tok dat. Nggak ngapa-ngapain. Reza mendelik. Kamu mau Dedi coret jadi anak Dedi. Jaehyun tertawa terbahak-bahak sedangkan Savitri hanya manyun. Sabar ya Savitri ya, kamu kan masih setahun jadi PNS, kekeh Jaehyun. Opa serius sama aku. Savitri langsung menghampiri pria Korea itu. Jaehyun langsung memeluk gadis cantik itu. Seriuslah, lagi pula kapan lagi aku punya calon istri membagongkan. Senyum pria berlesung pipi itu. Lagian opa, kita itu sama-sama berlesung pipi jadi pas kan. Savitri mendongakkan wajahnya ke pria tinggi itu. Hei, tegur Reza. Waidat, Savitri menoleh ke arah ayahnya. Restu sudah turun bukan berarti bisa seenaknya. Sungut Reza sebal. Bisa tidur nyenyak nanti malam. Yakin? Oh astaga, Reza memegang pelipisnya. Keesokan harinya Savitri berangkat sendirian menggunakan mobil Mazda-nya karena hujan turun sejak semalam. Sepanjang jalan Jaehyun menelponnya sambil mengobrol karena tadi pagi keduanya keluar bersamaan menuju tempat kerja masing-masing. Bisa tidur semalam, Savitri ya? Bisa lah opa, sambil mendengarkan celotehan sepupu Durjanaku. Pada ngapain mereka? Gani Giandra, kakak ipar Duncan Blair bercerita mendapatkan kasus mutilasi. Di mana? Jakarta. Seriously opa, Gani itu anggota kepolisian NYPD jadi di New York lah. Kok mengerikan begitu sih Saf? Kejahatan di mana saja itu hampir sama kejam dan sadisnya tapi berbeda lokasi saja. Kamu sudah sampai mana? Tanya Jaehyun. Sebentar lagi sampai dan aku hendak parkir ke halaman parkir mobil khusus guru. Selamat bekerja Bu Guru. Selamat bekerja Pak pemilik pabrik, balas Savitri sambil cekikikan. Dasar, kekeh Jaehyun. Savitri mengambil jaket parasutnya dan memakainya lalu mengambil payung. Biarpun sepertinya kuat, Savitri punya alergi aneh. Jika terkena hujan, dirinya pasti pilek dan batuk. Jadi dia memakai banyak pencegahan agar tidak terkena air hujan termasuk masker di wajahnya. Setelah mengunci mobilnya, Savitri pun berjalan menuju ruang kerjanya dengan sedikit berlari kecil. Gadis itu sengaja memakai sepatu boot karet agar tidak licin. Ya Allah Saf, tak pikir siapa? Ucap Anita yang juga baru saja melepaskan jas hujannya di depan pintu masuk ruang bimbingan konseling dan meletakkan di kursi tunggu depan. Daripada aku batuk pilek, balas Savitri sambil menutup payungnya dan meletakkan di tempat payung lalu melepaskan jaket dan sepatu karetnya mengganti dengan sandal jepit yang sudah dibawa di kantong plastik. Susah kalau punya alergi hujan, kekeh Anita. Mengsedih nggak sih? Savitri pun masuk ke dalam ruang kerjanya dengan jaket tebal. Berarti waktu kecil kamu nggak bisa main hujan-hujanan dong. Ledek Anita. Boro-boro, baru keluar pagar kena hujan saja langsung bersin dengan nada aflat yang langsung pindah ke D Mayor terus ketemu John Mayer, balas Savitri sambil membuka jaketnya. Dina dan Bu Titi hanya melongo mendengarkan percakapan anfaedah pagi-pagi. Kamu memang parah ya alerginya Saf, kekeh Dina. Parah banget, sahut Savitri. Suara ponsel Savitri berbunyi dan membuat gadis itu mengambil ponselnya. Assalamualaikum, sapa Savitri. Waalaikumsalam. Saf, Bang Duncan, kamu di mana? Di kantor Bang. Kenapa? Om Reza di Solo ya? Iya Bang, memang ada apa? Entah kenapa perasaannya tidak enak. Gani kena tembak. Astagfirullah. Doanya ya Saf. Iya Bang,